Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah kau benar-benar bertanya, bukan dengan pikiranmu, tapi dengan hatimu yang paling sunyi? Jika suatu malam, kau terlelap begitu dalam, dan tiba-tiba tak pernah terbangun lagi, siapa sebenarnya yang hilang? Tubuhmu masih ada, terbaring, dingin, diam. Tapi sesuatu yang selama ini kau sebut aku menghilang tanpa jejak. Lalu, selama ini yang kau anggap dirimu itu sebenarnya apa? Apakah kau adalah tubuh yang bisa disentuh? Atau sesuatu yang bahkan tak bisa dilihat, bahkan oleh matamu sendiri? Dan jika setiap malam kau tidur, lalu kehilangan kesadaran, mengapa kau begitu yakin bahwa saat tidur, kau benar-benar masih ada? Sahabat petunjuk Al-Quran, tidur bukan sekedar istirahat. Ia adalah sebuah peristiwa sunyi, di mana dunia perlahan dilepaskan dari genggamanmu. Satu persatu kau tinggalkan, nama, jabatan, masalah, bahkan orang-orang yang kau cintai. Semua lenyap tanpa perlu kau paksa. Dan anehnya, kau tidak panik, tidak takut kehilangan, tidak gelisah. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirimu yang tahu bahwa semua ini memang bukan milikmu. Bahwa semua yang kau genggam di siang hari hanyalah titipan yang suatu saat pasti diambil kembali. Lalu, mengapa saat terjaga kau begitu keras mempertahankan semuanya, seakan-akan kau adalah pemiliknya? Sahabat petunjuk Al-Quran, di dalam dirimu ada sesuatu yang bukan tubuh, bukan pikiran, bukan pula perasaan. Sesuatu yang tak tersentuh, namun menjadi sumber dari segala rasa. Itulah yang sering disebut sebagai ruh. Namun, ruh bukanlah milikmu. Ia bukan sesuatu yang bisa kau kendalikan. Ia hanyalah pancaran, sebuah tajali dari cahaya yang lebih agung. Seperti sinar yang masuk ke dalam ruangan, bukan milik ruangan itu. Dan saat malam datang dan lampu dunia dimatikan, cahaya itu seakan ditarik kembali, meninggalkan tubuh dalam keadaan diam, bukan mati, tapi juga bukan sepenuhnya hidup. Lalu, jika ruh itu bukan milikmu, mengapa kau masih merasa memiliki dirimu sendiri? Sahabat petunjuk Al-Quran, yang paling keras berteriak aku bukanlah ruh, melainkan ego. Ego yang selalu ingin diakui, ingin dipuji, ingin dianggap ada. Padahal saat kau tidur, ego itu hilang tanpa perlawanan. Ia tidak bisa bertahan, tidak bisa mengontrol mimpi, tidak bisa mempertahankan identitas. Disitulah sebenarnya rahasia mulai terbuka, bahwa yang selama ini kau bela mati-matian, yang kau bangun dengan ambisi, yang kau jaga dengan rasa takut, ternyata hanyalah bayangan yang lenyap setiap kali kau tertidur. Maka jika sesuatu bisa hilang setiap malam, apakah itu layak disebut sebagai dirimu yang sejati? Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkan dirimu hanyalah setetes air yang jatuh ke dalam samudra yang luas. Ketika ia masih merasa aku adalah tetesan, ia takut hilang, takut larut, takut tidak dikenal lagi. Namun saat ia benar-benar menyatu, ia tidak hilang. Ia justru menjadi samudra itu sendiri. Begitulah keadaan manusia. Selama ia masih merasa memiliki diri, ia akan selalu takut kehilangan. Namun ketika ia mulai fana, ia akan menemukan bahwa dirinya tak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah sang kekasih yang menampakkan dirinya melalui segala yang terlihat. Dan tidur adalah pelajaran kecil yang diberikan setiap malam agar kau belajar
bagaimana cara pulang tanpa membawa apa-apa. Sahabat petunjuk Al-Quran, tidur bukan sekedar memejamkan mata. Ia adalah sebuah gerbang. Gerbang yang setiap malam kau lewati tanpa pernah benar-benar kau sadari. Kau masuk ke dalamnya tanpa membawa apapun dan keluar darinya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal di balik itu ada rahasia yang sangat dalam. Karena saat kau tidur, kesadaranmu sebagai aku perlahan dilepaskan. Bukan karena kau ingin, tapi memang tidak pernah benar-benar kau miliki. Dan di saat itulah muncul pertanyaan yang sering diabaikan. Apakah ruhmu pergi? Atau justru yang pergi hanyalah rasa memiliki dirimu itu sendiri? Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak yang bertanya, apakah ruh keluar saat kita tidur? Namun mungkin pertanyaannya bukan itu. Yang lebih dalam adalah, apakah selama ini ruh pernah benar-benar di dalam seperti yang kau bayangkan? Atau hanya hadir sebagai cahaya yang menampakkan kehidupan pada tubuh yang fana ini? Seperti matahari yang menyinari bumi, bukan berarti matahari tinggal di bumi. Dan ketika malam datang, matahari tidak pergi, hanya saja bumi tidak lagi menghadap kepadanya. Begitulah mungkin yang terjadi saat kau tidur. Bukan ruhmu yang pergi, tapi kesadaranmu yang tidak lagi menghadap kepada cahaya itu. Dan tubuh pun terbaring dalam diam yang dalam. Sahabat petunjuk Al-Quran, lalu bagaimana dengan mimpi? Mengapa dalam tidur kau masih bisa melihat, merasa, bahkan menangis, padahal tubuhmu diam tak bergerak? Itulah isyarat halus bahwa dirimu bukan tubuh ini. Karena tanpa tubuh pun kau masih mengalami. Namun pengalaman itu tidak utuh. Ia seperti pantulan, seperti bayangan di atas air yang bergetar. Itulah sisa-sisa cahaya kesadaran yang belum sepenuhnya tenggelam. Maka mimpi bukan bukti bahwa kau sepenuhnya sadar, tapi juga bukan bukti bahwa kau benar-benar hilang. Ia adalah batas antara hadir dan tiada, antara ingat dan lupa, antara ego dan fana. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanpa kau sadari, setiap malam kau dilatih untuk fana. Kau dilucuti dari segalanya, tanpa perlawanan, tanpa drama. Kau tidak bisa membawa hartamu ke dalam tidur, tidak bisa membawa kedudukanmu, tidak bisa membawa nama baikmu. Semua ditanggalkan begitu saja. Dan anehnya, kau menerimanya. Kau tidak protes, tidak menolak. Disitulah sebenarnya pelajaran terbesar tersembunyi, bahwa hakikat dirimu tidak pernah bergantung pada semua itu. Dan jika setiap malam kau bisa kehilangan semuanya tanpa rasa sakit, mengapa saat hidup kau begitu takut untuk melepaskan? Sahabat petunjuk Al-Quran, tidur adalah saudara dari kematian, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena di dalamnya kau diperlihatkan gambaran kecil tentang bagaimana semua akan dilepaskan, perlahan, sunyi, tanpa suara. Dan saat itu benar-benar datang, yang tersisa bukanlah apa yang pernah kau miliki, tapi bagaimana hatimu. Apakah ia masih dipenuhi ego, atau sudah lembut menerima bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya Sang Kekasih? Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apakah ruh keluar saat kita tidur, tapi sudahkah kita mengenal siapa diri kita sebelum semuanya benar-benar dilepaskan? Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah kau benar-benar memperhatikan siapa yang sebenarnya mengalami tidur itu?
Karena saat kau berkata, "Aku tidur," sebenarnya pada saat itu aku sudah tidak ada. Yang ada hanyalah keadaan tanpa identitas, tanpa nama, tanpa cerita. Lalu siapa yang kembali saat kau bangun dan berkata, "Aku sudah tidur"? Apakah itu dirimu yang sama? Atau hanya kelanjutan dari ingatan yang menyambung cerita lama? Disinilah ego bekerja sangat halus. Ia menyambung potongan-potongan kesadaran, lalu menciptakan ilusi bahwa semuanya adalah satu aku yang utuh. Padahal, di antara tidur dan bangun, ada kehampaan yang tidak pernah kau sadari. Sahabat petunjuk Al-Quran, kau merasa dirimu terus ada dari kemarin, hari ini, hingga esok. Padahal itu hanyalah rangkaian ingatan yang terus disusun, seperti benang yang dirajut tanpa henti. Ketika kau tidur, benang itu terputus. Namun saat bangun, ego dengan cepat menyambungnya kembali, seolah tidak pernah terputus. Itulah sebabnya kau merasa tetap menjadi dirimu yang sama. Padahal jika kau benar-benar jujur, kau tidak pernah menyadari momen ketika dirimu tidak ada. Karena saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menyaksikannya. Dan justru disitulah rahasia besar tersembunyi, bahwa keberadaanmu tidak pernah sekuat yang kau kira. Sahabat petunjuk Al-Quran, dirimu itu seperti cermin yang seharusnya memantulkan cahaya, namun telah tertutup oleh debu yang sangat tebal. Debu itu adalah ego, keinginan, ketakutan, dan rasa memiliki. Saat kau terjaga, debu itu begitu pekat, hingga kau tidak lagi melihat cahaya. Yang kau lihat hanyalah pantulan dirimu sendiri. Namun saat tidur, debu itu seakan disingkirkan, meski hanya sesaat. Dan disitulah cermin kembali hening, tidak memantulkan apa-apa. Bukan karena cahaya hilang, tapi karena tidak ada lagi yang mengaku sebagai aku. Maka mungkin selama ini bukan cahaya yang jauh darimu, tapi dirimu yang terlalu penuh, hingga tak ada ruang baginya untuk tampak. Sahabat petunjuk Al-Quran, segala yang kau rasakan, lihat, dan alami sebenarnya hanyalah tajali, penampakan dari sifat-sifat yang maha ada. Kau hidup bukan karena dirimu memiliki hidup, tapi karena kehidupan itu dipinjamkan. Kau sadar bukan karena kau memiliki kesadaran, tapi karena kesadaran itu ditampakkan. Dan saat tidur, tajalli itu berubah bentuk. Bukan hilang, tapi tidak lagi tampak seperti yang kau kenal. Seperti ombak yang kembali menjadi laut. Tidak hilang, hanya kembali ke asalnya. Maka ruh bukan pergi. Ia hanya tidak lagi tampak dalam bentuk yang bisa dikenali oleh ego. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kau mau jujur, yang paling jujur dalam hidupmu adalah keheningan. Karena di sana tidak ada yang bisa kau pura-pura, tidak ada yang bisa kau tunjukkan, tidak ada yang bisa kau klaim. Dan tidur adalah pintu menuju keheningan itu, yang datang setiap malam tanpa kau minta. Seolah sang kekasih berbisik lembut, "Lepaskanlah semuanya, walau hanya sejenak." Namun, setiap pagi, kau kembali memungut ego itu, memakainya lagi, dan lupa bahwa semalam kau sudah diajarkan bagaimana rasanya menjadi tiada. Maka mungkin perjalanan ma'rifat itu bukan tentang mencari sesuatu yang jauh, tapi tentang mengingat kembali apa yang sebenarnya kau alami setiap malam dalam tidurmu. Sahabat petunjuk Al-Quran, selama ini kau takut kehilangan banyak hal. Kehilangan harta, kehilangan orang yang kau cintai, kehilangan masa depan. Namun ada satu kehilangan yang paling sering kau alami, tapi tak pernah kau sadari, yaitu kehilangan dirimu sendiri.
Setiap kali kau tidur, kau tidak tahu siapa dirimu, tidak ingat siapa yang kau cintai, tidak membawa satupun dari dunia yang kau banggakan. Dan anehnya, kau tidak merasa kehilangan, tidak merasa kosong, karena memang yang hilang itu bukan dirimu yang sejati, melainkan hanya lapisan-lapisan yang selama ini kau kira sebagai aku. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak yang takut dengan kata fana, seolah itu berarti lenyap, hilang, tidak ada lagi. Padahal, fana bukan kehancuran, melainkan kembalinya sesuatu kepada asalnya. Seperti ombak yang kembali menjadi laut, seperti cahaya yang kembali kepada sumbernya. Dan setiap kali kau tidur, kau sedang diajak merasakan fana, meski hanya sebentar. Kau kembali tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa cerita. Namun karena kau belum siap, kau selalu dibangunkan kembali, diberi identitas lagi, diberi peran lagi, agar kau belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana melepaskan tanpa takut. Sahabat petunjuk Al-Quran, yang kau cari selama ini sebenarnya tidak jauh. Sang kekasih tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja kau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, hingga tak sempat merasakan kehadirannya. Kau mencari dengan pikiran, padahal ia hanya bisa dirasakan dengan hati yang hening. Dan saat tidur, pikiran itu dihentikan, ego itu dilemahkan, dan untuk sesaat, jarak antara dirimu dan sang kekasih seakan lenyap. Namun karena kau tidak sadar, kau tidak menyadari pertemuan itu. Maka bangunlah kau dengan perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang. Padahal mungkin kau baru saja dekat tanpa menyadarinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, di tengah perjalanan menuju kedalaman ini, jangan pernah kau tinggalkan syariat, karena ia adalah penjaga, yang menjaga langkahmu agar tidak tersesat dalam rasa. Karena tidak semua yang terasa dalam adalah kebenaran, tidak semua yang hening adalah cahaya. Syariat adalah tepi, yang membuatmu tidak tenggelam dalam samudra tanpa arah. Ia bukan penghalang, tapi justru jembatan, yang mengantarkanmu memahami hakikat dengan selamat. Maka semakin dalam kau mengenal dirimu, seharusnya semakin lembut pula akhlakmu. Semakin tunduk, semakin sadar bahwa kau hanyalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan ini tidak membutuhkan langkah kaki, tidak membutuhkan tempat khusus. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk jujur, melihat bahwa aku yang selama ini kau pertahankan sebenarnya rapuh, sebenarnya sementara. Dan perlahan, jika kau mau menyadari, dalam setiap tidurmu, dalam setiap keheninganmu, aku itu mulai menghilang, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu dari beban menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kau miliki. Dan ketika aku itu benar-benar melemah, yang tersisa hanyalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin disitulah kau mulai benar-benar hidup. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu ruang dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tak bisa disentuh oleh pikiran, dan tak bisa dimiliki oleh ego. Ruang itu selalu ada, namun sering tertutup oleh hiruk-pikuk dirimu sendiri. Dan saat kau tidur, ruang itu terbuka, tanpa usaha, tanpa latihan, tanpa kesadaran. Kau masuk ke dalamnya, tapi tidak tahu bahwa kau sedang berada di sana. Itulah ruang antara ada dan tiada, di mana dirimu tidak benar-benar hilang, namun juga tidak bisa ditemukan. Sahabat petunjuk Al-Quran, selama ini kau merasa harus menjadi sesuatu, harus punya identitas, harus dikenal, harus diakui. Namun dalam tidur, semua itu lenyap, dan anehnya, kau tetap ada, meski tanpa nama, tanpa cerita, tanpa pengakuan. Itu adalah isyarat lembut, bahwa keberadaanmu tidak bergantung pada apa yang kau pikirkan tentang dirimu, bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang tetap hadir, meski semua label dilepaskan. Dan itulah yang lebih dekat kepada hakikat, dibanding semua yang selama ini kau banggakan. Sahabat petunjuk Al-Quran, di balik semua ketiadaan itu, ada cahaya yang tidak pernah padam. Bukan cahaya yang bisa dilihat mata, tapi yang membuat segala sesuatu bisa dirasakan.
itulah Nurullah yang menjadi sumber dari setiap kehidupan. Dan saat kau tidur, ketika semua menjadi gelap, ketika semua seakan hilang, cahaya itu tetap ada. Hanya saja, tidak lagi tertangkap oleh kesadaranmu yang biasa, seperti api kecil yang tetap menyala di balik tirai. Maka bukan cahaya itu yang hilang, tapi dirimu yang tidak lagi mampu menyadarinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, setiap malam, kau dilatih untuk pulang, tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa dunia, tanpa membawa dirimu yang kau banggakan. Kau masuk ke dalam tidur dengan tangan kosong, dan keluar darinya juga dengan tangan kosong. Namun setiap pagi, kau kembali mengisi tangan itu dengan keinginan, ambisi, dan rasa memiliki. Seolah kau lupa bahwa semua itu tidak bisa ikut masuk ke dalam keheningan. Maka mungkin kehidupan ini bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi tentang belajar melepaskan dengan lembut, seperti saat kau tertidur tanpa perlawanan. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika tidur mengajarkanmu untuk menjadi tiada, maka hidup seharusnya mengajarkanmu untuk tetap hening di tengah keberadaan. Bukan lari dari dunia, bukan meninggalkan kehidupan, tapi hadir tanpa tenggelam, memiliki tanpa merasa memiliki, melakukan tanpa merasa sebagai pelaku. Itulah awal dari perjalanan makrifat. Bukan menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi justru menjadi sederhana, menjadi lembut, menjadi hamba yang sadar bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya yang maha nyata. Dan ketika itu mulai terasa, pertanyaan tentang apakah ruh keluar saat kita tidur perlahan tidak lagi penting, karena yang lebih penting adalah apakah saat terjaga kita benar-benar hidup atau hanya sedang bermimpi. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada sesuatu yang selalu bersamamu, tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, tidak terpengaruh oleh siang atau malam. Namun anehnya, justru itu yang paling jarang kau sadari, karena ia terlalu dekat, lebih dekat dari pikiranmu, lebih dekat dari nafasmu sendiri. Dan saat kau tidur, kau tidak merasakannya, bukan karena ia hilang, tapi karena tidak ada lagi aku yang mencoba menyadari. Disitulah rahasianya, bahwa selama ini bukan ia yang jauh, tapi kesadaranmu yang terlalu sibuk, hingga tak mampu merasakan yang selalu ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, kau sering berkata, "Aku sadar." Namun pernahkah kau bertanya, dari mana kesadaran itu datang? Apakah ia benar-benar milikmu? Atau hanya sesuatu yang dipinjamkan untuk sementara? Karena saat kau tidur, kesadaran itu ditarik tanpa izinmu. Kau tidak bisa menahannya, tidak bisa mempertahankannya. Dan saat kau bangun, ia dikembalikan, seolah-olah itu milikmu lagi. Maka mungkin, selama ini, yang kau sebut sebagai aku yang sadar, hanyalah tempat lewatnya cahaya kesadaran, bukan sumbernya. Sahabat petunjuk Al-Quran, kau mengira kehidupan ini hanya yang bisa kau lihat, yang bisa kau sentuh, yang bisa kau pikirkan. Padahal, di balik semua itu, ada kehidupan yang jauh lebih nyata, namun tidak berisik, tidak mencolok, tidak memaksa untuk diperhatikan. Ia hadir dalam keheningan, dalam ruang kosong, dalam jeda, di antara pikiran-pikiranmu. Dan saat tidur, kau masuk ke dalamnya, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Namun karena tidak ada ego yang menyaksikan, kau tidak mengingatnya. Padahal mungkin, itulah keadaan paling dekat dengan hakikat dirimu. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin kau merenung, semakin kau jujur melihat, ego mulai kehilangan pegangan, karena ia tidak bisa bertahan dalam keheningan yang dalam. Ia butuh cerita, butuh identitas,
butuh pembuktian. Tanpa itu, ia melemah. Dan tidur adalah bukti bahwa ego tidaklah sekuat yang ia kira. Ia bisa hilang setiap malam tanpa bisa melawan. Maka jika dalam hidup kau mulai belajar hening, mulai melepaskan sedikit demi sedikit, ego itu pun akan perlahan tunduk, bukan karena dipaksa, tapi karena memang tidak punya kekuatan sejati. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik ini, mungkin perlahan kau mulai merasakan bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan pada dirimu sendiri. Segala gerakmu, segala nafasmu, segala kesadaranmu bukan berasal darimu. Kau hanyalah tempat berlalunya sebuah tajali yang setiap saat bisa datang dan pergi tanpa bisa kau tahan. Maka apalagi yang ingin kau sombongkan, apalagi yang ingin kau genggam, ketika bahkan untuk tetap sadar saja, kau tidak mampu, dan setiap malam, kau dikembalikan pada kenyataan itu, bahwa dirimu hanyalah hamba, yang tiada, yang hidup, hanya karena cahaya itu masih berkenan menyinari. Sahabat petunjuk Al-Quran, selama ini, kau mungkin merasa sudah berserah, namun diam-diam, masih ada syarat, masih ada keinginan agar hidup berjalan sesuai harapan, masih ada rasa ingin mengatur, meski dengan doa. Padahal, setiap kali kau tidur, kau berserah tanpa syarat. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apakah kau akan bangun kembali, namun kau tetap melepaskan semuanya, tanpa perlawanan. Itulah bentuk berserah yang paling jujur, yang tidak dibuat-buat, yang tidak dibungkus kata-kata, yang terjadi begitu saja, karena memang kau tidak punya pilihan. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan ini, kau tidak sedang menjadi sesuatu. Justru, kau sedang kembali menjadi tidak apa-apa. Kosong, ringan, tanpa beban identitas. Karena selama ini yang membuatmu berat bukan hidup itu sendiri, tapi dirimu yang ingin menjadi sesuatu, ingin diakui, ingin berhasil, ingin dianggap ada. Padahal dalam tidur, kau tidak menjadi apa-apa. Dan justru disitulah tidak ada beban, tidak ada luka, tidak ada kegelisahan. Maka mungkin ketenangan yang kau cari bukan dengan menambah sesuatu, tapi dengan mengurangi, hingga tak tersisa apa-apa selain keheningan. Sahabat petunjuk Al-Quran, yang selama ini kau cari, sebenarnya tidak membutuhkan perjalanan, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, karena ia tidak jauh, bahkan tidak berjarak. Yang membuat seolah jauh hanyalah dirimu sendiri, yang sibuk dengan pikiran, yang penuh dengan ego, yang terus berbicara tanpa henti. Dan saat tidur, semua itu dihentikan, maka yang tersisa hanyalah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dipahami, hanya bisa dirasakan dalam keheningan yang dalam. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika perenungan ini mulai meresap, hidupmu akan berubah tanpa kau sadari. Bukan menjadi lebih hebat, tapi menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih tidak mudah terguncang. Karena kau mulai tahu bahwa semua ini bukan milikmu, bahwa semua ini hanyalah titipan, dan bahwa dirimu bukan pusat dari segalanya. Kau akan mulai melihat orang lain dengan lebih lapang, tidak mudah menghakimi, tidak mudah marah, karena kau tahu mereka pun sama, hanya sedang memainkan peran dalam tajali yang mereka tidak memahami sepenuhnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ini bukan untuk membuatmu tahu, tapi untuk membuatmu sadar. Sadar bahwa kau tidak memiliki apa-apa, sadar bahwa kau tidak bisa apa-apa. Dan justru dari kesadaran itu, lahirlah ketenangan yang tidak bisa diguncangkan oleh apapun. Karena kau tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi bergantung pada dirimu sendiri,
kau hanya bersandar pada Yang Maha menjadikan segalanya. Dan ketika itu benar-benar terasa, tidur bukan lagi sekedar istirahat, tapi menjadi pengingat bahwa setiap hari kau sedang berjalan menuju pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya pertanyaan itu perlahan memudar. Apakah ruh keluar saat kita tidur atau tidak? Karena yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting adalah apa yang kau rasakan saat semua dalam dirimu dilepaskan. Karena setiap malam kau sudah mengalaminya. Kau sudah merasakan bagaimana menjadi tanpa beban, tanpa nama, tanpa peran, tanpa dunia. Namun saat bangun, kau kembali memikul semuanya seolah itu adalah dirimu. Maka mungkin bukan tentang memahami rahasia ruh, tapi tentang belajar bagaimana hidup dengan hati yang tidak lagi menggenggam terlalu erat. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika perjalanan ini benar-benar menyentuh hatimu, maka tandanya bukan pada banyaknya pemahaman, tapi pada kelembutan yang tumbuh dalam dirimu. Apakah kau menjadi lebih sabar, lebih lapang, lebih mudah memaafkan, lebih tenang menghadapi hidup? Itulah tanda bahwa cahaya itu mulai menyentuh, bukan pada kata-kata, tapi pada akhlakmu. Karena ma'rifat yang sejati tidak membuatmu merasa lebih tinggi, tapi justru membuatmu semakin tunduk, semakin merasa tiada di hadapan Yang Maha Ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, marilah kita sejenak menundukkan hati, bukan dengan kata-kata yang indah, tapi dengan kejujuran yang paling dalam. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri hingga lupa kepadamu, ampunilah kami. Jika selama ini kami mengira bahwa kami memiliki hidup ini, padahal semuanya hanyalah titipan, maafkanlah kami. Lembutkanlah hati kami, tenangkan jiwa kami, bimbing kami, agar kami tidak tersesat dalam diri kami sendiri. Jadikan setiap tidur kami sebagai pengingat bahwa kami akan kembali, dan jadikan setiap bangun kami sebagai kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jangan terburu-buru memahami semuanya. Biarkan saja perlahan meresap, karena perjalanan ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang terus berjalan, meski pelan, meski tertatih. Yang penting, hatimu tetap hidup, tetap mencari, tetap rindu. Dan jika suatu hari kau merasa hening, merasa tenang tanpa alasan, mungkin itu bukan karena kau menemukan sesuatu, tapi karena kau mulai menghilangkan apa yang selama ini bukan dirimu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika kata-kata ini terasa sampai ke dalam hatimu, jika ada bagian dari dirimu yang diam lalu tergerak, seluangkan sejenak. Tuliskan di kolom komentar apa yang kau rasakan, karena mungkin bukan hanya kau yang sedang mencari. Dan jika perjalanan ini ingin kau lanjutkan, temani kami dengan menekan like, membagikan kepada mereka yang juga sedang lelah dengan dirinya sendiri. Serta jangan lupa subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar kita bisa berjalan bersama, pelan-pelan menuju pulang dengan hati yang lebih hening.